Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Kim Hoki Tarot. Kali ini kita pilih kartu ya, pilih pile ya. Dengan tema apa yang dia rasakan sepeninggalan kamu. Ya, apa yang dia rasakan? Kalian mau pilih pile yang 1, 2 atau 3? Coba di pause dulu, butuh waktu kali ya. Oke. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, untuk file pertama kita geserkan dulu yang file 2 dan 3 ya. Apa yang dia rasakan setelah sepeninggalan kamu, setelah kamu memilih untuk diam atau berlalu ya. Kita buka dulu. Di sini ada life energi ya. Wah. Oke. Kita cari dulu dari tarot. Jadi itu dari Love Oracle Cards ya. Apa yang dia rasakan sepeninggalan dirimu? Kita cari lagi dari Romance Angels. Oke. Lalu kita ambil lagi dari tarot lagi. Apa yang dia rasakan sepeninggalan dirimu? Oke. Kita lihat di sini life energi. Lalu ada not enough. Ya, the sun, kemudian world waiting for. Lalu ada three of wands. Untuk pile 1 ya. Saya di sini dia seperti frustasi ya. Dia frustasi banget. Mungkin ini karma ya. Karena kemarin mungkin dia yang membuat kamu frustasi. Ya. Dia yang apa ya? Egois ya. Atau dia terlalu jealous sama kamu ya, dan mungkin dia agak bersikap yang manipulatif ya. Dia mengkhianati kamu ya. Dia berpikir gampang aja tuh kamu kayak apa ya, walaupun dikasarin, kamu ditinggalin gitu aja tuh, kamu tetap akan mengejar dia lagi gitu. Ya, saya lihat di sini dia agak kekanak-kanakan ya. Ya, dia egois ya. Dan dia nggak punya pendirian gitu. Ya, akibatnya setelah mungkin kamu kecewa, kamu memilih untuk diam atau berlalu ya. Di sini dia merasa frustasi banget. Dia merasakan apa yang kamu rasakan tuh 2 kali lipat daripada apa yang kamu rasakan kemarin ya. Dia seperti kehilangan cahaya dalam hidup gitu. Dia kehilangan kehangatanmu, dia kehilangan kebahagiaan yang pernah dia rasakan bersama kamu, dia kehilangan keceriaan ya. Hari-harinya yang penuh dengan yang dulunya keceriaan ya, dia bisa cuek, dia bisa enggak mengawali komunikasi dengan kamu, dia bisa play victim ya. Pokoknya sandiwara dia lah, dia dramatis ya, dia membuat drama gitu ya. Itu tuh kamu tuh selalu connect, kamu selalu kayak gampang banget termanipulasi gitu ya. Kamu berada dalam setirnya dia ya. Makanya dia tuh kayak cuek aja, dia nggak ngerasa perasaan kamu tuh gimana, diperlakukan seperti yang dilakukan kepada kamu tuh rasanya gimana tuh. Dia nggak pernah peka. Dia berpikir bahwa cinta kamu terlalu besar sama dia, sehingga dia ngerasa dia yang terindah gitu ya kan.
Setelah kamu mungkin sudah capek, saya lihat ya, kamu memilih untuk diam karena kamu ingin kembali ke diri kamu lagi gitu ya. Mungkin kamu sudah capek, kamu sudah merasa ini sudah di batas limit kesabaranku, saya sudah berjuang, saya sudah bersabar ya, saya sudah memberikan segala yang kupunya, saya sudah melakukan apapun untuk kebahagiaan dia ya, tapi dia cuek aja, dia selalu menganggap remeh diriku. Ya sudah, sini kamu udah ikhlas ya, kamu udah rela karena kamu berhak gitu mendapatkan kebahagiaan ya. Kamu mulai sadar diri dan kamu tuh mungkin sudah mendekatkan diri kepada ilahi ya. Makanya di sini kamu kayak masrah gitu ya, pasrah aja, terserah. Kalau memang Tuhan mentakdirkan hubungan kita harus berakhir ya sudah gitu, kamu sudah tidak lagi memaksakan, dan ya kamu hanya menyerahkan dengan doa gitu. Kalau emang kita bisa bersatu ya itu Tuhan yang punya kuasa. Jadi kamu energinya tuh sudah tidak pingin lagi berjuang, tidak pingin lagi berkorban ya, memaksa gitu, udah enggak lagi. Kamu lebih rela di sini ya. Walaupun di sini kamu sering masih merindukan, masih mengingat, masih pingin mendengarkan kabar dari dia, pingin mencari tahu tentang dia, gimana kabarnya di sana. Ya, tapi kamu sini lebih menahan diri ya, dan karena kamu sudah capek juga ya dalam hubungan seperti itu terus nggak ada perkembangan, makanya kamu di sini lebih memilih untuk kembali ke diri sendiri ya, fokus ke diri sendiri, membahagiakan diri sendiri ya. Dan akhirnya ya dia melihat kamu tuh, aura kamu semakin bercahaya, dia merasakan ya, aura kamu semakin bercahaya, dia melihat kamu tuh makin bersinar ya, kayak enjoy menjalani hari-hari kamu. Sini dia ngerasa iri ya sama kamu, kok bisa ya kamu bahagia tanpa dia gitu. Terus saya lihat di sini memang dia frustasi ya, sangat frustasi di sini. Dia mencari-cari kebahagiaan lain di luar, kehangatan, hiburan ya. Dia mencari sosok seperti dirimu tuh nggak dapat gitu ya. Dia mencari pasangan lain, tetapi dia tidak menemukan yang seperti dirimu di sana. Makanya di sini dia frustasi banget sebenarnya, tapi dia kayak menyerahkan juga. Dia introspeksi dan dia sadar diri, dia sudah salah ya, dia sudah melakukan kesalahan yang sangat-sangat membuat kamu kecewa ya. Ketika kamu sudah sadar diri, kamu sudah kembali ke diri kamu lagi, kamu sudah mulai bersinar di sini, kamu udah mulai bercahaya ya, kamu udah peningkatan value di sini ya. Dia menyesal, dia ingin mendapatkan dirimu kembali yang seperti dulu. Dia menginginkan kamu yang seperti dulu, dimana kamu selalu memberikan dia semangat, selalu peduli sama dia, selalu menanyakan kabar duluan ya. Kamu selalu memberikan dia motivasi, dukungan, kamu selalu memberikan dia seperti ya, bagi dia kamu adalah cahaya gitu ya, yang menerangi jalan dia. Mungkin kemarin dia pernah menjalin hubungan dengan yang lain, tetapi setelah dengan kamu dia baru merasakan hidup itu ternyata indah gitu, dan dia ngerasa diri dia tuh gue banget gitu ya. Dia merasa bangga sampai dia lupa diri ya. Dia tidak sadar diri bahwa dia telah menyanyiakan ya, dia terlalu merasa diri dicintai
sehingga dia meremehkan gitu, anggap enteng gitu sama kamu ya. Makanya di sini dia sudah sadari itu semua, dan dia menginginkan kamu yang dulu lagi. Dia ingin kamu kembali memberikan cahaya kehidupan itu kepada dia, karena sejauh ini ya, setelah peninggalan kamu, dia mulai merasakan karma di mana dia tidak menemukan cahaya lagi dalam hidupnya. Cahaya yang seperti yang kamu berikan kepada dia gitu, seperti gairah hidup, rasa bahagia, rasa bangga, ya, kehangatan, ya. Tidak ada lagi yang memberikan dia motivasi, peduli. Ya memang dia bisa mencari yang lain di luar sana. Ya. Dia bisa menjangkau sosok yang lain gitu ya. Beberapa yang lain yang dia bisa berdealing dengan beberapa orang di luar sana, ya. Tetapi memang mereka bisa memberikan lebih daripada yang kamu berikan, ya. Seperti yang dia inginkan tuh bisa didapat di sana, tapi ada bedanya kamu dengan mereka semua gitu. Bedanya kamu tuh karena ya kamu tuh apa adanya, kamu jujur, kamu tulus, tidak menginginkan apapun dari dia. Dan memang aura kamu ya, aura energi yang apa ya, setiap orang tuh punya cahaya, punya karisma, punya karakter yang berbeda gitu ya. Makanya di sini dia merasa dia tidak menemukan dari sosok seperti kamu, tabiat, pembawaan, karakter seperti kamu di diri yang lain gitu ya. Pokoknya diri kamu yang berarti ya, diri kamu yang berkesan. Kamu meninggalkan kesan yang luar biasa, sulit untuk dia dapatkan di sosok yang lain gitu, di diri orang lain gitu ya, yang dealing sama dia. Saya lihat di sini dia menunggu, dia memantau kamu dari jauh, dia mendoakan. Saya lihat di sini dia berdoa kiranya Tuhan bisa mempertemukan kalian kembali atau menyatukan kalian kembali, memberikan kesempatan untuk kalian berdua bisa menyatu lagi seperti dulu lagi gitu ya. Dia menunggu kabar dari kamu. Dia ingin kebahagiaan yang pernah dirasakan bersama kamu itu terulang lagi. Dan saya lihat di sini dia ingin kamu seperti dulu lagi, tapi kamu udah nggak mau. Kamu udah nggak bisa menjadi diri yang seperti dulu lagi, udah nggak bisa lagi mengulang semua itu. Kamu udah nggak bisa gimana ya, nggak bisa maksa dirimu, karena kamu udah memang terlalu banyak berkorban, berjuang, bersabar ya, mengikuti semua permainannya. Jadi gimana ya, dia terlambat gitu menyadari. Memang kalau kita lihat di hati kecil kamu masih merindukan, masih terbayang tentang dia, masih ingin mencari tahu kabarnya, mendengarkan kabarnya, ya pokoknya masih terbayang jelas lah di mata kamu, ya masih menginginkan, merindukan gitu, ada, itu normal ya. Tetapi untuk mengulang kembali tuh kayak enggan gitu ya. Kamu nggak bisa memaksa diri kamu untuk mengulang kembali, karena kamu udah trauma, takut gitu ya, khawatir kalau dia sadar ya sudah, kalau kita jodoh ya sudah. Berarti walaupun saya sudah datar seperti ini ya, kalau jodoh mau gimana lagi gitu ya. Ya sudah, saya serahkan sama Tuhan aja. Jadi kamu tuh sudah pasrah, udah nggak ada gairah untuk mengulang kembali yang seperti dulu, karena kayak energi kamu udah habis untuk dia gitu. Untuk seperti dulu lagi tuh udah nggak bisa ya bagi kamu, kecuali Tuhan yang menyatukan kita. Ini mungkin udah parah banget ya. Dia memperlakukan kamu ya
terlalu remeh gitu. Makanya di sini saya lihat kamu udah pasrah aja ya, kamu mendoakan saja. Kalau memang kita jodoh ya sudah, berarti kita akan disatukan. Kalau enggak ya sudah gitu. Karena trauma kamu atas perlakuan dia itu lebih berat daripada rasa cinta kamu gitu ya. Apakah kita cari tahu ya, apakah tindakan dia selanjutnya kepada kamu. Dia ingin memanifestasikan dirinya di dalam pikiran kamu. Kayak dia pingin, kayak mungkin dia melakukan telepati ya, supaya kamu tuh kayak terus mengingat dia, terus kangen sama dia, rindu ya. Emang itu dia lakukan di sana. Bisa saja dia melalui magic supaya kamu, walaupun kamu udah datar sama dia, udah nggak bisa, tetapi kamu tetap mengingat dia terus ya, supaya ya, karena hanya itu cara dia untuk bisa menarik kamu kembali ya. Hanya dengan begitu dia bisa menarik kamu kembali. Dan di sini kita lihat ada Ten of Wands, yang artinya dia ingin menyampaikan tentang ya beban pikiran dia selama ini, penyesalannya ya. Dia ingin mengungkapkan semuanya kepada kamu ya, berharap kamu kasihan gitu, seenggaknya kamu mendengarkan aja gitu ya. Walaupun memang kamu udah nggak bisa seperti dulu, nggak apa-apa, yang penting kamu tahu sebenarnya saya itu gimana ya, setelah kamu pergi apa yang saya rasakan gitu ya. Beberapa dia memilih diam ya, tetapi dia tidak sanggup. Dia harus ada kayak sebuah tindakan yang ada respect dari kamu supaya bebannya tuh berkurang. Kayak seenggaknya dia ngechat kamu atau kamu buka blokirnya aja, itu sudah buat dia tuh senang banget, udah buat dia tuh bahagia tanpa kamu balas chatnya, tanpa kamu chat dia. Seenggaknya tuh kalian masih ada koneksi gitu, kayak ada apa ya, sikap-sikap kamu yang masih menghargai perasaan dia. Walaupun kamu membuka blog itu atau kamu respect kamu itu hanya sekedar, tapi itu sudah membuat dia sangat happy gitu ya. Yang dia ingin lakukan juga dalam waktu dekat untuk kamu, yaitu dia berharap Tuhan menyatukan kalian. Ini dia sebut selalu dalam doanya ya. Ya Tuhan, dengan caramu yang kuasa ya atas seluruh alam dan jagat, isi alam semesta ini ya, seisi dunia ini ya, kuat dengan kuasamu, tolong satukan kami kembali gitu. Doanya sangat rutin dia lakukan ya. Dia berharap ya, dia mau kamu, dia hanya mau kamu yang jadi pasangan hidupnya. Dia nggak mau yang lain, pokoknya nggak mau yang lain, itu aja. Apalagi kalau udah begitu gimana ya, mentok ya, berarti penyesalan dia tuh sangat dalam ya. Mampus. Astaga. Oke, kita cari salah satu kartu lagi dari tarot. Setelah di sini dia ingin berjuang
sampai memang dia sudah tidak mampu lagi berjuang. Ya, dia memberikan apa yang dulunya kamu berikan, dia ingin berikan itu, berusaha keras untuk memberikan seperti yang kamu berikan kepada dia dulu. Dia seperti punya rencana, jika kamu menerimanya kembali, dia ingin melakukan hal yang sama seperti yang kamu pernah lakukan dulu kepada dia. Ya apapun lah ya caranya, yang penting tuh kamu bisa terima dia gitu. Kita minta satu kartu bantuan, 3 kartu dari sini ya, ini bantuan apa lagi ya di sini. Di sini sepertinya dia ingin bicara kepada orang tuanya ya. Mungkin dia menyebut kalau ya dia minta restu dari orang tuanya, dia ingin bicarakan tentang kamu ke orang tuanya ya. Ya bagi dia kamu adalah seperti sosok seorang ibu, kamu penyayang, dan kamulah yang pantas apa ya untuk dia sayangi seperti dia menyayangi orang tuanya. Waduh, dalam banget nih, seperti dia menyayangi ibunya gitu. Ini kata bunda ya. Ini ada kata terlambat yang berarti bahwa dia tahu ini sudah terlambat, tetapi dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Pokoknya dia harus lakukan sesuatu. Dia tahu usaha dia saat ini untuk mendapatkan kamu lagi itu sudah terlambat, karena emang udah batas limit kesabaran kamu dan udah nggak bisa lagi bagi kamu gitu. Dia tahu itu, dia sadar itu, tapi dia tetap berjuang. Dia bakal berusaha lagi dengan segala cara gitu. Wah, gimana dong? Bagi dia ya seterlambat apapun tidak ada kata terlambat. Dia nggak menyerah ya. Saya cari lagi satu kartu lagi. Ya, di sini ada kata puas dan juga ada teknologi. Pokoknya dia harus lakukan apapun sampai dia benar-benar puas mendapatkan jawaban kamu gitu ya. Kamu mau jawab atau tidak, pokoknya dia lakukan segala cara sampai dia sendiri puas. Mau jadi atau tidak, mau nyambung lagi atau tidak, kembali lagi atau tidak, menyatu lagi atau tidak, pokoknya dia akan melakukan segala cara sampai dia puas. Kalau emang jawabannya ya, setidaknya dia sudah benar-benar puas berusaha. Ngerti kan? Gitu. Teknologi. Ya. Teknologi. Ya, kata teknologi berarti di sini dia akan terus memantau kamu ya. Yang tadinya dia nggak tahu cara memantau kamu melalui medsos, memantau kamu lagi di mana. Dia yang tidak paham tentang teknologi pun dia akan mencari, dia akan apa ya, belajar demi mencari tahu tentang kamu. Mungkin saja dia akan membobol akun kamu, atau dia pakai akun lain untuk bisa memantau kamu melalui medsos kamu, atau dia mungkin pakai get kontak untuk mencari posisi kamu, cari tahu kamu lagi di mana, posisi kamu lagi di rumah atau di mana. Ya, dia menggunakan kecanggihan teknologi untuk ngepoin kamu, mencari tahu kamu ada di mana, kamu lagi ngapain. Itu. Jadi kalau dia tahu posisi kamu lagi di mana,
ya, melalui itu tuh aplikasi-aplikasi penunjuk arah kamu lagi di mana gitu. Nah, kalau dia tahu kamu di mana, dia akan ngejar sampai ke situ hanya untuk memantau kamu dengan siapa lagi jalan gitu. Kalau kamu di rumah saja sih dia tenang-tenang aja ya, dia hanya bisa mantau kamu aktif nggak gitu ya. Atau beberapa dari kalian tuh sudah jarang upload tentang update status gitu ya, atau kamu bekerja di bidang teknologi, mungkin kamu bisa jadi kamu seorang YouTuber, atau kamu di bisnis online ya. Dia ingin mencari tahu saja tentang kamu, kegiatan kamu apa, mendengarkan tentang kamu aja tuh dia udah merasa senang. Itu satu kabar yang membantu dia untuk pulih, untuk semangat, ada semangat hidupnya lagi gitu. Itu lagi ini ada kata iri hati dan ada kata belenggu ya. Dia iri ya, kenapa kemarin kamu yang bucin banget ya, kamu yang dramatis banget, mana gitu, kok kamu bisa sih sedangkan saya yang nggak bisa gitu. Kenapa saya tidak bisa, saya cuek dulu gitu, malahan kamu yang cuekin, saya yang sakit gitu. Saya iri jadi diri kamu yang sekarang. Kenapa saya tidak bisa jadi diri saya yang dulu, dimana saya meletakkan kamu di kaki saya ya. Sekarang kamu yang meletakkan saya di kaki kamu, karena kamu nggak respect ya. Dia iri, kenapa dia nggak bisa si cuek kamu yang sekarang ya. Di sini dia terbelenggu, dia muter-muter, hanya kamu aja yang ada di pikiran dia ya. Dan dia harus keluar dari belenggu itu dengan cara tetap harus ada jawaban yang paling memuaskan gitu. Tapi dia harus berusaha dulu. Dia pokoknya dengan segala cara dia harus berusaha dulu sampai dia benar-benar puas bahwa ini memang benar-benar udah enggak, atau ini masih bisa tuh. Pokoknya harus dia lakukan segala cara lah sampai dia benar-benar puas mendapatkan jawaban akhir dari kamu atau dari alam semesta. Bagi dia kamu boleh bilang tidak, tapi kalau alam semesta mengatakan ya saya masih tetap harus berjuang, saya tidak akan menyerah. Apaan sih? Oke, kita lihat untuk inisial dia ya, yang dealing dengan kamu ini ya. Inisial dia ada huruf P, F, R, X, C, I, Z, E, H, L. Untuk zodiak dia yang dealing dengan kamu, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Aries, Sagittarius, Pisces, dan Scorpio. Oke. Terima kasih untuk kamu yang sudah memilih file 1 ya. Semoga kalian dipersatukan lagi ya, amin. Oke, dadah untuk file 1. Hai, kamu yang milih file 2, ini ada solitude ya. Oke, kita minta bantuan dari Love Oracle tentang bagaimana perasaan dia sepeninggalan kamu, apa yang dirasakan. Ada kiss ya. Lalu dari tarot, oke, dari tarot
apa yang dirasakan sepeninggalan kamu atau setelah kamu diam. Tidak ada lagi effort ke dia gitu. Cari dari Romance Angels yang dia rasakan sepeninggalan kamu. Cari lagi dari tarot satu lagi, dia rasakan sepeninggalan kamu. Wah, langsung jatuh sendiri ya kartunya ya. Yang dirasakan setelah kamu diam atau kamu memilih untuk berlalu, yaitu pertama, dia sering menyendiri ya. Dia sering menyendiri karena di pikirannya tuh selalu ada kamu, nggak ada yang lain gitu. Kayak dia pingin meluangkan waktunya tuh untuk lebih enaknya diisikan hari-harinya tuh untuk menyendiri, mengingat tentang kamu. Kayak dia rindu banget ya, dia menginginkan kasih sayangmu, cinta kasihmu ya. Dia menginginkan kamu yang sosok yang mencintai dia tanpa syarat gitu, seperti kamu. Sejauh ini dia nggak pernah merasakan itu. Dia baru sadar kalau kamu tuh mencintai dia tanpa syarat ya. Hanya kamulah satu-satunya gitu yang mencintai dia tanpa syarat. Mungkin dia udah dealing dengan yang lain juga, sempat sedikit, atau dia sengaja mengadakan orang ketiga ketika kamu masih sama dia ya. Hanya dia menyesal ya, walaupun dia di sini lagi jalan menjalin hubungan dengan yang lain, atau dia sudah berkomitmen. Tapi saya lihat di sini, di pikiran dia udah mulai sadar tentang arti diri kamu yang sebenarnya ya. Ternyata kamu beda dengan yang lain. Ternyata kamu orang yang benar-benar tulus mencintai dia. Kamu memberi tanpa syarat, kamu mencintai tanpa syarat ya. Kamu menyayangi dia sepenuh hati, dan dia sadar dia sudah membuat kamu kecewa ya. Dia mendengarkan pihak lain, dia menghadirkan orang lain ya. Penyebabnya itu adalah beberapa yang saya lihat di sini. Kalian berpisah, atau kamu memilih diam, kamu memilih bungkam, kamu memilih berlalu karena kamu udah bosan dengan sikapnya yang manipulatif ya, atau meremehkan kamu ya. Dia selalu meminta bantuan, kamu selalu memberi, tapi kamu ketika kamu butuh dia selalu nggak ada. Dan kamu tuh nggak pernah menuntut apapun dari dia ya. Dia merasa beruntung sekali mendapatkan kamu waktu itu ya. Dia sudah menyanyiakan orang yang paling berguna, paling beruntung dia dapatkan gitu. Pernah ya, dia merasa beruntung pernah berdiling dengan kamu, menjalin hubungan dengan kamu tuh satu keberuntungan, untung-untungan gitu ya. Karena kamu tulus, karena kamu tuh mencintai tanpa syarat. Jarang ada loh orang tuh menjalin hubungan tanpa menuntut apapun. Hanya kamu gitu selama ini ya. Dia menyadari itu. Apa-apa kamu diam, apa-apa kamu sabar. Gimana tingkah lakunya dia, kamu tetap ikuti aja ya. Setelah kamu udah kecewa banget dengan sikapnya dia yang tidak sesuai, selalu mengecewakan ya. Dia selalu mengambil keputusan sendiri ya, mengikuti egonya ya. Beberapa dari kalian ini dia mungkin senang di atas penderitaanmu. Beberapa dari kalian ya hanya mengambil keuntungan dari kamu aja ya. Kamu capek lah ya pastinya, dan di sini kamu udah memang nggak
gairah lagi untuk bersama dia, walaupun dia berlutut di depan kamu belum tentu menerima, karena ini entah ini apa ya, udah sakit banget dia memperlakukan kamu. Mungkin dia lebih mendengarkan yang lain, dia telah memilih yang lain, dia sering mengabaikan kamu, ya. Dia tidak menghargai apa yang kamu berikan ke dia, ya, kesabaran kamu, ketabahan kamu, perjuangan kamu untuk mempertahankan hubungan kalian ini, ya, perjuangan kamu mempertahankan cintamu kepadanya. Itu dia tidak ada, dia senang-senang aja, asik-asik aja. Nah, beberapa dari kalian memilih menjauh, memilih menghindar dan melepaskan karena memang kalian sudah capek gitu, udah benar-benar di batas limit kesabaran. Ya, beberapa dari kalian ini udah memilih untuk hidup sendiri, memilih untuk fokus ke diri sendiri, dan memilih untuk fokus ke masa depan yang lebih baik, ya. Mungkin kamu sudah bersinar di sini, karir kamu semakin naik, ya. Kamu udah fokus ke karir, kamu udah nggak lagi bucinan kayak dulu, udah nggak lagi melayani drama, kamu lagi naik daun di sini ya. Mungkin kamu sudah sukses juga, ya. Makanya di sini dia menyesal sangat dalam. Dia baru sadar kalau dia jatuh cinta sama kamu saat ini, ya. Dia kepikiran terus, kebawa mimpi terus tentang kamu. Kalau bisa, saya bersujud di kaki kamu. Yang penting kamu masih menerima saya kembali. Bagi dia, kamu adalah satu keberuntungan untuk dia dapatkan. Jadi, ya, dia sangat kehilangan ya orang yang paling berharga gitu. Kita lihat lagi tindakan dia selanjutnya kepada kamu, effort dia ya. Apa yang akan dilakukan selanjutnya atau rencana dia ke depan tentang kamu. Kita lihat ya. Oh, ini di sini ya. Tindakan dia untuk hubungan ini apa? Lihat dia selanjutnya ya pada kamu. Oke. Ya, dia selanjutnya yaitu dia tahu kamu sudah tidak akan memberikan kesempatan kedua untuk dia lagi, ya, walaupun dia berjanji untuk berubah, tetapi di sini dia akan berubah. Dia ingin berubah, ya. Ya, dia ingin merubah segala sikap dia yang nggak bisa diterima kamu. Itu menjadi pelajaran penting, ya. Jadi ingin berubah dulu lah, ya. Pertama dia ingin merubah segala sikapnya dulu, ya. Dia tahu kamu udah nggak bisa terima dia lagi, tetapi dengan kamu meninggalkan dia itu membuat dia sadar diri dan mau berubah. Dia ada perubahan yang dilakukan dari kebiasaan dia, dari tingkah laku dia, dari sifat-sifat dia. Itu dia ingin berubah gitu, ya. Yang kamu tahu tentang dia tuh yang nggak bisa dirubah tuh dia ingin rubah semuanya, ya. Banyak perubahan yang terjadi dalam diri dia peninggalan kamu, ya. Intinya dia ingin berubah, ya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, walaupun dia tahu kamu sudah tidak
memberikan dia kesempatan lagi gitu. Dan di sini dia akan memfokuskan diri ke karir dan finansial dia, ya, untuk bisa setara dengan kamu gitu. Dia tahu walaupun dia mau kaya atau merayap, ya, mau sukses atau melarat, kamu udah nggak peduli. Wah, ini udah parah nih. Tetapi terserah, yang penting dia berubah, yang penting dia akan fokus ke karir dan finansial. Dia mengikuti kiat-kiatnya kamu, ya. Dia termotivasi, terinspirasi dari kamu, dan dia termotivasi dari kamu, ya. Dia ingin mengikuti segala tindak tanduk kamu, ya, segala sikap kamu yang baik-baik itu, ya. Berpendirian, ya, berprinsip, ya. Dia ingin merubah pribadi dia yang dulunya dia anggap prinsipnya itu dengan egonya dia itu bagus, ya, baik, ya. Sekarang dia sadar bahwa itu hanya baik bagi dia, tapi tidak baik bagi orang lain, terutama bagi kamu, ya. Jadi dia merubah sifat dia dan dia mengikuti jejaknya kamu gitu. Apa yang sudah pernah kamu motivasikan ke dia, kamu nasihatkan ke dia, itu semua dia ikutin. Dia mengikuti langkah dan cara-cara kamu gitu, sikap kamu gitu. Seperti dia sudah mulai tunduk, ya, sadar diri, introspeksi gitu. Dan di sini wedding, ya, tindakan dia selanjutnya, rencana dia selanjutnya, ya, dia hanya akan, kalau Tuhan masih memberikan dia kesempatan, ya, dia ingin hanya bisa menjalani sisa hidupnya itu bersama kamu. Seenggaknya kalau memang bukan kamu, dia harus mendapatkan seseorang yang seperti kamu. Tetapi yang paling diharapkan adalah kamulah yang harus ada di sampingnya, ya. Dia rela melakukan apapun itu. Dan sisanya adalah dia berdoa. Kamu tidak akan luput dari hatinya. Kamu akan selalu ada di dalam hati dan doa-doanya. Dia berharap kamu tetap sukses, kamu tetap sukses dalam karir kamu, ya, mantap dalam finansial kamu. Dia berharap kamu bahagia, ya, dan mendapatkan pasangan yang sesuai dengan vibrasi kamu. Dia akan terus mendoakan kamu. Ini sedih banget, ya. Tetapi dalam hati kecilnya yang paling dalam, yaitu sebenarnya dia ingin minta maaf, ya. Kalau kamu masih bisa memberikan dia kesempatan lagi, dia ingin menikah denganmu. Dia ingin menjalani hidup di masa-masa sisa hidupnya itu bersama kamu saja. Entah mungkin beberapa tahun lagi, ya, setelah kamu sadar, ya, dia akan menunggu sampai kamu sadar bahwa dia tetap menunggu kamu. Kita cari lagi bantuan kata. Ambil 3, ya. Sini ada sebab, di baliknya ada kuliner. Ini ada ide, ini ada, di baliknya ada religius. Ada kulit, di baliknya ada pisau. Sini sebab, dia tahu penyebab dari kamu seperti ini, kamu meninggalkan dia, kamu cuek, kamu diam, itu adalah penyebabnya dari dia yang melakukan kesalahan. Jadi dia tahu diri, dia sadar diri bahwa itu adalah kesalahan dia, ya. Kuliner, di sini dia mungkin akan berbisnis kuliner, ya, atau dia sering kalau dia
jalan-jalan, terus dia makan makanan kesukaan kamu, ya, kesukaan dia. Ya, mungkin kamu pernah memasak, ya, dia pernah mencicipi masakan kamu, itu dia selalu ingat, ya, tentang masakan-masakan yang pernah dicicipi dari tangan kamu. Ya, enak atau enggaknya, dia selalu ingat masa-masa itu. Ketika kalian makan bersama, itu ya, kalian jalan bersama, kalian pernah makan di mana, itu ketika dia makan di situ, ya, dia selalu ingat kamu, dan di situ air matanya tumpah-tumpah. Makan gak jadi makan tuh jadinya. Ide di sini ya, dia selalu mencari ide, mencari apa ya, petunjuk, minta petunjuk, ya, dari Tuhan untuk bagaimana caranya supaya bisa menggait hati kamu kembali, ya, religius. Itu dia selalu berdoa, dia mendekatkan diri kepada Ilahi, ya, dia melakukan ibadah yang rutin untuk fokuskan doa kepada kamu, meminta supaya kamu bisa memaafkan dia kembali. Itu, wow, ini luar biasa. Dan kulit, mungkin dia ingat, ya, tentang kulit kamu yang bersih, putih, bercahaya, aura kamu, ya, atau kelembutan kamu, ya. Dia sering mungkin dia bisa dealing sama siapa aja, tetapi kalau dilihat dari aura mereka, kelembutan mereka, rasa ketika dia menyentuh, itu tuh yang dia mau tuh yang seperti rasanya seperti kamu gitu, kelembutannya kamu. Tapi dia tidak menemukan itu dari sosok yang lain gitu. Ya, orang yang dia dealing itu dia rasakan dari kulitnya tidak seperti yang dia sentuh ketika dia menyentuh kamu. Ya, auranya, pancaran kulit, ya, cahaya kulitmu, ya, cahaya aura kamu itu, ya, aura mereka nggak seperti aura kamu, ya, karena kamu tulus, ya, kamu baik banget. Jadi pancaran cahaya kulit kamu, aura kamu, ya, dia bisa saja dealing dengan siapa aja, tetapi di sana dia tidak menemukan cahaya atau sentuhan yang dirasakan itu ketika dia menyentuh mereka tuh nggak seperti yang dia menyentuh kamu, gitu. Rasanya beda, aura mereka, pancaran cahaya dari kulit mereka, ya, ya, itu yang dirasakan tuh beda, dia lihat tuh beda, pokoknya nggak ditemukan di diri orang lain. Kelembutanmu itu dia nggak dapatin. Dia selalu ingat kamu secara terperinci, secara detail. Kulit juga bisa, mungkin dia ngerasa sentuhan kamu itu, cara kamu memperlakukan dia, cara kamu menyentuh dia, membelainya, atau ya perangai kamu kepada dia itu berbeda dengan yang dia rasakan dari orang lain, ya, dari yang lain terhadap dia gitu, ya. Oke. Sini tahu pisau itu tuh kayak dia tuh ngerasa sakitnya tuh ketika kehilangan kamu tuh seperti tertusuk sembilu. Sakitnya bukan main, tapi apalah daya, ya, ya, ini sudah berakhir gitu. Ya, mungkin kamu juga masih merindukan dia, mungkin kamu juga masih mendoakan dia supaya dia bahagia, ya, kamu juga udah pasrah, mungkin kamu berharap bahwa suatu saat kita bisa berjodoh, atau kamu berpikir bahwa kalau jodoh ya nggak akan kemana, mungkin kita akan bersatu lagi, mungkin kita akan dijodohkan oleh semesta, entahlah. Tapi kamu udah ngambang, kamu udah pasrah, kamu udah finish di sini bagi kamu, ya. Dan itu tuh rasa sakit yang pernah kamu rasakan ketika dia memperlakukan kamu dulu,
itu tuh 2 kali lipat ya, bahkan 10 kali lipat dia rasakan lebih parah dari yang kamu rasakan dulu gitu ya. Dia menyadari ya dulunya dia pernah mungkin melakukan kesalahan yang membuat kamu sangat pedih, merasa tersakiti, pedih banget ya. Ya seperti menusuk kamu dari belakang lah ya, atau ya sakit banget lah yang kamu rasakan ya, perih ya. Itu yang dia rasakan sekarang tuh yang lebih daripada yang kamu rasakan. Tuh dia udah kayak menjalani karma ya. Jadi sekarang tuh dia sedang mempertajam dirinya secara apa ya, religius ya, mendekatkan diri dengan Tuhannya ya, dengan Tuhannya, selalu tidak luput dari doa-doanya tentang kamu ya. Dia mempertajam spiritualnya ya, semata-mata untuk bisa mendapatkan kamu gitu. Dia melakukan hal-hal yang berbau ibadah ya. Ya memang bukan ya, dia memang fokus ke demi Tuhan, tapi di tujuannya juga itu adalah meminta supaya Tuhan tuh kayak merubah ya, merubah nasib dia. Jikalau bisa lebih baik, itu tuh dirubahlah supaya bisa dengan kamu gitu. Ini kayaknya kayak dia udah dapat luka yang sangat mendalam ini, karma yang membuat ya mungkin orang lain memperlakukan dia juga sepilu ya, sepilu yang kamu rasakan dulu gitu. Makanya itu menyadarkan dia sampai cicak bunyi kan, sampai seperih itu gitu ya, sampai gimana ya, setajam itu dia menyadari gitu ya. Dan dia merasakan pedihnya tuh sampai seperti teriris pisau ya, setajam pisau bukan setajam silet ya, setajam pisau ya. Ya gitu deh. Namanya juga karma ya, nggak seenak kurma. Oke, kita cari tahu tentang apa inisial dia yang dealing dengan kamu ini. Yang inisialnya ada huruf T, ada D, ada U, ada E, ada L, ada O, ada P, ada A, ada F, ada Y, dan ada H. Oke, cari untuk zodiaknya ya. Zodiak dia yang kamu pikirkan, yang kamu fokuskan, dan merasakan hal yang seperti yang saya bacakan ini di file 2. Zodiak dia adalah Aries, Leo, ada Pisces, ada Cancer, kita minta lagi, ada Sagittarius, ada Taurus, ada Scorpio, ada Capricorn, ada Sagittarius, Aquarius ya, Aquarius, dan Gemini. Oke, sampai di situ ya. Semoga ini resonate di kamu ya. Semoga memang benar apa yang dia rasakan itu seperti yang saya bacakan di sini, dan semoga yang kamu harapkan dan yang diharapkan itu bisa menjadi satu perwujudan yang membahagiakan untuk kalian berdua ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kamu yang memilih file 2. Semoga terhibur. Bye. Kita masuk ke file 3 ya. Oke, hai untuk kamu yang memilih file 3. Ini ada abundance ya. Abundance, tentang kelimpahan. Apa yang dirasakan
sepeninggalan kamu, apa yang dirasakan sepeninggalan kamu. Ambil dari Love Oracle, yang dirasakan sepeninggalan kamu. Kita cari dari Romance Angels, apa yang dirasakan sepeninggalan kamu. Lalu kita ambil dari tarot lagi. Oke. Yang dirasakan adalah dia kehilangan harapan, ya. Kehilangan harapan yang paling sempurna. Gitu. Mungkin saya lihat di sini, mungkin kamu selalu memberikan apa yang dia mau. Ya, kamu sering membantunya dari segi finansial. Ya. Menginspirasi dia, memotivasi. Ya, secara mental itu dia terbantu oleh kamu untuk mencapai apa yang menjadi harapan-harapan dan impian dia, ya. Jadi dia tuh kayak udah ketergantungan dengan dirimu gitu, dengan dukungan kamu gitu. Makanya mungkin karena dia terlalu terayun, ya, merasa dimanjakan gitu, ya, oleh perlakuan kamu terhadap dia selama ini. Jadi dia anggap kamu nggak mungkin lah. Jadi dia bisa bersikap semau-maunya dia gitu, cuek, mengabaikan, karena dia berpikir bahwa kamu tetap dengan cinta kamu yang sebesar itu, nggak mungkin kamu akan bersikap seperti yang dia lakukan kepada kamu selama ini gitu. Ternyata ya, saya lihat di sini kamu memilih diam atau berlalu atau pasrah, ya, bungkam, ya. Karena kamu udah capek dengan sikap kekanak-kanakannya, sikap toksiknya, pengabaiannya, ya. Ya, kayak dia nganggap ya udah, kan segalanya kamu udah berikan kepada saya, berarti kamu nggak, ya saya mau bikin kamu kayak gimana juga pun kamu nggak mungkin lah mau bisa meninggalkan saya gitu. Jadi di sini kalian mungkin terlibat dalam cinta segitiga, ya. Dia tuh merasa bebas melakukan apa aja ke kamu karena yang kamu lakukan, berikan kepada dia itu terlalu sempurna. Jadi gak mungkin, impossible kalau kamu tuh meninggalkan dia tuh kamu berubah gitu, itu gak mungkin gitu. Bagi dia seperti itu, ya. Namun ternyata di sini kamu juga manusia biasa yang habis juga ternyata kesabaranmu, ya, dengan sikap-sikap dia yang terlalu meremehkan, tidak menghargai, dan kamu milih diam dan berlalu, diam-diam berlalu, atau tidak lagi seberkorban kemarin, tidak lagi sepeduli kemarin gitu. Bahkan karena saking pengabaiannya itu terlalu berlebihan, ya, terlalu lebih, karena dia tidak mampu bersikap adil terhadap kamu. Makanya di sini kamu capek dan kamu lebih memilih fokus kepada pengembangan diri, ya, mengejar impian kamu, mewujudkan cita-cita kamu, ya, dan fokus pada harga diri kamu gitu. Pokoknya kamu ingin membahagiakan diri deh, ya. Jadi bagimu, kalau dia adalah jodoh saya, maka saya siap menerima
konsekuensinya ya. Kalaupun kita terlibat cinta segitiga, mungkin beberapa dari kalian ini dia sudah berkomitmen ya. Yang penting bagimu adalah dia mampu bersikap adil dan menghargai kamu gitu, menempatkan kamu pada tempatnya gitu, maksudnya menempatkan kamu di posisi yang sama seperti orang yang berkomitmen dengan dia gitu, setara gitu ya. Kamu mungkin komitmen, hubungan yang jelas gitu ya. Seenggaknya ya dia menghargai lah ya perjuangan kamu selama ini. Tapi ya itu, dia terlalu cuek ya. Dia merasa tanpa kamu pun saya ada pasangan kok. Tuh, jadi ya egonya terlalu bermain di sini ya. Jadi dia tidak takut kehilangan kamu gitu ya. Dia tidak takut jika kamu berubah gitu ya. Mungkin kamu sudah beberapa kali memberikan dia ultimatum, tapi dia nggak mungkin kamu bisa meninggalkan saya, suka-suka gue dong ya. Karena orangnya agak childish, egois, dan manipulatif ya gitu, toksik lah. Maunya tuh menang sendiri gitu. Dan dia tuh seolah-olah memaksa kamu harus mengikuti semua kemauan dia. Dia nggak mau nurut, tapi dia mau kamu yang nurut gitu. Aduh, nggak adil banget ya. Dan di sini kamu capek, kamu akhirnya berpaling dan fokus pada kemandirian, tidak lagi bergantung, tidak lagi berekspektasi dalam hubungan ini. Kamu tidak lagi bergantung dan tidak lagi berekspektasi dalam hubungan ini. Sekarang kamu fokus ke karir, kamu fokus ke keuangan kamu, kehidupan kamu, dan masa depan kamu ya. Dan ternyata ketika kamu mulai berubah, di sini dia mulai merasakan kerinduan, bahkan kecanduan, ingin kamu seperti dulu lagi gitu, dimana dia bisa memperlakukan kamu seenaknya. Tapi ini kamu udah membuat batas ya, boundaries. Kamu sudah memblok segalanya yang kemarin kamu bucinan, kamu udah cut ya. Kamu kemarin terlalu merasa kasihan, sayang ya, cinta ya, yang berlebihan itu ya. Kamu mulai mengontrol diri dan memisahkan diri dari sikap yang ke hal-hal yang biasa kamu berikan kepada dia gitu ya. Kamu melatih diri kamu untuk tidak lagi menggantungkan kebahagiaan kepada dia. Kamu tidak lagi kamu membatasi kecemburuan kamu, membatasi keinginan kamu dan harapan kamu terhadap dia. Di sini kamu semakin bersinar ya, kamu semakin sukses ya, kamu semakin bernilai di sini ya. Dan ya kamu makin happy lah dengan dirimu sendiri. Dan tiba-tiba dia ngerasakan kehilangan dirimu. Dia sangat ingin mengejar kamu ya, sangat ingin mengejarmu. Dia ingin kamu ya, tapi dia gengsi ya. Dia nggak mau berubah, dia nggak mau berjuang. Dia mengharapkan kamu tuh tetap harus yang mengejar dia seperti kemarin-kemarin. Ternyata kan kamu udah nggak nih ya. Makanya dia kayak mulai mikir ya, pelan-pelan dia mulai sadar diri, merenungi ya. Ternyata sepeninggalan kamu itu dia ngerasa ada yang kurang gitu ya. Dia berjibaku dengan egonya sendiri, perasaannya dan egonya tuh berperang. Sebenarnya dia ingin mengejar kamu, tapi egonya tuh menantang dia, kayak melawan gitu.
Jadi dia sendiri yang pusing tuing-tuing. Gimana ya? Sedangkan ya perlahan tuh dia kayak ngerasa kamulah yang dia harapkan, kamulah yang dia cari selama ini. Yang dicari selama ini dalam hidupnya itu ada di kamu gitu. Ya. Dia belum menyadari itu. Dan melihat kamu yang udah happy dengan diri kamu sendiri, ya, dia merasa dia marah sama dirinya. Tapi dia nggak kuasa gitu. Dia ingin memaksa kamu lagi gitu, untuk seperti dulu lagi lah gitu. Ya, kecanduan dengan sikap yang lemah lembut kamu, kepedulian kamu, pengorbanan kamu, itu dia kecanduan. Dia udah terbiasa ya dimanjakan dengan perlakuan kamu itu ya. Dia merasa diri spesial, terlalu pede ya. Dan dia yakin bahwa kamu tetap akan mengejar dia. Dia yakin bahwa dengan egonya dia itu dia akan bertahan, gengsinya itu dia bertahan. Dia yakin bahwa kamu akan kembali mengejar dia, kamu akan kecanduan ya, takut kehilangan dia gitu ya kalau dia tetap cuek, dan kamu akan kembali mengejar dia. Ternyata enggak kan. Seiring waktu berjalan dia mulai ke-trigger nih ya, mulai wiswas, mulai gelisah, resah dan gelisah ya, mulai gegana, gelisah, galau merana ya. Pokoknya dia dipenuhi dengan ekspektasi tentang diri kamu ya. Walaupun dia berdiri dengan orang lain, dia tidak merasakan menemukan hal yang seperti yang kamu lakukan gitu, merasakan kesempurnaan dirimu di diri orang lain yang dia dealing saat ini ya. Ya, dia diam, tapi sebenarnya dia sangat gegana. Dia tuh nggak bisa hanya dengan satu gitu pasangan. Dia harus endingnya dalam sisa hidup dia ya, dia ingin memiliki 2 pasangan. Ini rumit ya, tapi dia nggak berani mengambil langkah, nggak berani mengambil keputusan. Hanya dia ngambang ya. Dan ternyata ketika kamu meninggalkan, kamu memilih untuk pasrahkan semua ilahi aja tuh hubungan kalian, dia mulai tambah egois nih ya, tambah pingin menarik kamu kembali dengan segala cara. Walaupun harus dengan magic, dia akan mencoba itu. Walaupun dia nggak tahu, dia akan mencari cara untuk bisa menarik kamu kembali seperti dulu lagi. Kamu harus seperti dulu sama saya, maksa dia ya. Karena hanya dengan kamulah dia merasakan bahagia, dia merasakan dirinya tuh wow gitu, merasa diri keren, merasa diri sempurna ya. Kamu memperlakukan dia terlalu spesial di sini, sehingga dia menjadi lupa diri, melonjak. Padahal dia nggak tahu ya kalau kamu punya batas kesabaran dan kamu punya ketegasan sendiri ya. Dan saya lihat dia rindu dengan ekspresi kamu ketika bersama dengan dia ya. Dia rindu dengan kepedulian kamu, bantuan kamu secara finansial, kasih sayang kamu, rasa cinta kamu ya. Setiap hari tuh dia kemana aja, kerja maupun ngumpul sama teman-teman atau ngumpul sama keluarga pun, yang ada di pikiran dia tuh hanya ada kamu gitu. Selalu kamu ada di pikiran dia ya. Kamu memenuhi harapan dia di sini. Saat dia susah, biasanya kamu membantu dia. Sekarang tuh dia nggak dapat bantuan itu lagi. Di saat dia pingin sesuatu ya,
apapun itu, kamu selalu memenuhinya. Hanya kamu yang bisa memenuhi itu. Hasrat dia, kasih sayang yang dia butuhkan, kepedulian, egonya, hanya kamu. Ya, sikap lemah lembutmu, ya, berpikir adil, berpikir bijaksana terhadap dia, ya, sikapmu yang bijaksana terhadap dia tuh yang membuat dia belajar. Sekarang tuh dia sadar dan dia belajar dari kamu, ya. Dia mulai introspeksi, dia sadar diri, dan dia tuh ke-trigger untuk memperbaiki diri, membenahi diri, ya, membenahi ego dia supaya tidak seegois kemarin, ya. Jadi dia ke-trigger untuk berubah, ya, bertransformasi. Kita cari kira-kira, ya, dia di sini kecewa banget, ya. Nah, sepertinya dia menjalani karma, ya, terlalu meremehkan, akhirnya diremehkan oleh keremehannya sendiri. Lucu juga, ya, orang ini. Nah, kalau egois itu memang susah. Oke, kita cari lagi apa usaha dia atau niat dia selanjutnya kepada kamu. Di sana dia effortnya kepada kamu. Cari lagi dari Romance Angels. Apalagi yang dia inginkan darimu dan apa effort dia ke kamu, ya, tindakan dia selanjutnya. Ya, di sini ada Knight of Cups. Dia ingin minta maaf, dia ingin mengejar kamu lagi, membujuk kamu lagi, ya, bahkan mengikat kamu, ya. Dia udah, ya, di sini ada key and on a ring, many option, decision, apa nih, unconventional, rekonsiliasi, ya, string along, one night stand, ya. Jadi dari beberapa pilihan tuh, saya lihat dia memang memiliki banyak pilihan, ya, banyak yang bisa didapatin gitu. Dia merasa seperti itu, dia bisa mendapatkan, dia punya banyak pilihan, ya. Tetapi, ya, yang saya lihat di sini yang paling dia prioritaskan dari pilihan dia, ya, yang lain, ya, dibandingkan dengan yang lain, itu adalah kamu. Itu kamu sudah memegang kunci hatinya. Jadi dia berniat banget, ya, untuk rekonsiliasi sama kamu, ya. Dia ingin tetap mempertahankan kamu, memperjuangkan kamu kembali. Ingin kamu menerima dia kembali, ya. Ingin seperti dulu lagi gitu. Gimana diri kamu yang dulu? Menyedihkan, ya, orang parah, ya. Dia memanifestasikan kamu dalam doa-doanya, ya. Di sini ada anak, mungkin kalian punya anak juga, atau dia menyadari bahwa dia terlalu kekanak-kanakan, dan dia meminta kepada Tuhan untuk berikan dia petunjuk supaya dia bisa bersikap dewasa gitu, ya. Dia tuh kayak apa, ya, sedang mengikuti terapi diri gitu, ya, melatih diri untuk bisa bersikap dewasa perlahan-lahan, ya. Dia mendoakan kamu supaya kamu ditarik kembali lagi oleh semesta
agar bisa rekonsiliasi dengan kamu. Ya, kamu bisa menerima dia lagi. Dia sadar dengan nilai diri kamu yang spesial itu, dengan sikap kamu yang spesial itu. Kamu punya banyak pilihan di luar sana, banyak yang mengincar karakter seperti kamu. Ya, makanya dia takut kehilangan, dia ingin mengejar kamu lagi, ingin meminta maaf, ya. Dia sudah terbiasa dengan kasih sayang kamu, kepedulian kamu, makanya dia sudah ketergantungan ya dengan sikap-sikap kamu. Cinta kamu itu dia udah kecanduan, makanya dia tetap ingin rekonsiliasi. Dia ingin kamu kembali, dia ingin memperbaiki hubungan, dan dia optimis ya. Dia berdoa terus ya, siang dan malam. Kapan dia ketika sendiri, dia selalu mengirimkan doa sebelum tidur, ya, supaya kamu tuh selalu ingat dia dan mau menerima dia kembali. Ya, pokoknya dia mau memperjuangkan hubungan ini. Dia maunya tetap hubungan ini harus kembali, ya. Oke, cari bantuan kata-kata yang menggambarkan tentang gimana perasaan dia peninggalan kamu ya. Ini ada 200 kata lebih. Kita akan kocok dulu ya. Kita pilih 3 kartu. Kedua. Oke. Di sini yang pertama ada firasat. Ya, di baliknya ada wangi. Ya, saya lihat di sini dia tuh punya firasat yang tajam tentang kamu ya. Ketika dia mencium aroma atau wewangian yang ya mungkin parfum yang kamu gunakan, atau ya wangi tubuh kamu tuh, tiba-tiba dia ngerasakan di sana gitu. Tiba-tiba dia mencium, dia ngerasakan kayak kamu lewat gitu di depan dia, atau kamu ada di samping dia gitu. Dan ya intuisinya tuh mengarah ke kamu terus. Ya, firasatnya tuh kayak apa-apa yang dia, ketika dia gelisah, dia tuh selalu ngerasa itu ada hubungannya dengan kamu. Ketika dia melihat sesuatu yang menjadi tanda-tanda atau firasat, atau kayak sesuatu yang menjadi pertanda, dia tuh kan sampai sudah berhalusinasi gitu. Kalau tiba-tiba misalnya dia megang gelas, terus gelas jatuh dari tangannya, itu kepikiran langsung ke kamu. Wah, jangan-jangan kamu ngapa-ngapain di sana, karena dia nih udah jadi kayak sensi banget ya dengan diri kamu ya, udah kontak batin. Jadi kalau kamu sedih, virusnya itu tajam banget, dia bisa ngerasakan itu. Dan pokoknya fokusnya tuh terarah ke kamu. Apapun yang misalnya dia mimpi ya, dia bermimpi tentang sesuatu, itu yang difokuskan itu, ini pasti ada hubungannya dengan kamu, pasti kamu lagi gimana gitu. Mungkin kamu juga merasakan hal yang sama ya. Tanpa sadar ada sesuatu yang terjadi sama kamu ya, walaupun kamu tidak memikirkan bahwa ini ada hubungannya dengan dia, mungkin terjadi sesuatu dengan dia, tapi itu memang terjadi gitu ya. Dan bahkan dia sedang memikirkan kamu saat itu. Ketika terjadi sesuatu sama dia, selalu yang dipikirkan orang pertama adalah kamu ya. Wangi, dia sering mencium atau mengingat wangi tubuh kamu ya, wangi parfum kamu ya. Dan dia kecanduan ya.
dia berharap tentang firasatnya, ya, itu benar gitu. Firasatnya tuh bahwa ya dia sering berpikir ya, jika dia mendapatkan pertanda ini, pasti lagi terjadi ini sama kamu. Dia yakin itu gitu. Dia yakin bahwa dia tuh kayak dia yakin bahwa yang dia rasakan itu kamu juga ngerasakan di sana. Kalau dia kangen, pasti kamu juga kangen sama dia. Kalau dia kangen, pasti kamu kangen juga sama dia. Kalau dia bermimpi tentang kamu, berarti kamu juga sedang bermimpi tentang dia. Padahal kamu di sini sudah, walaupun demikian ya, kamu udah cuek karena kamu udah kecewa banget dengan sikap dia yang tidak terlalu meremehkan kamu. Ya, di Oktober ya, sejak bulan Oktober kemarin dia sudah semakin dekat dengan kamu. Kayak energinya tuh semakin kuat, merasakan takut kehilangan kamu, merasakan rindu yang teramat berat, keinginan yang ingin ketemu kamu, ingin menghubungi kamu, ya, keinginan kuat untuk rekonsiliasi, ya. Apalagi di bulan Oktober itu dia kayak ngerasa kamu tuh ada terus di dalam hidup dia gitu, di samping dia, di nafas dia, di mimpi dia, semua dia di bulan Oktober itu dia merasakan kehadiran kamu tuh sangat dekat, sangat intens gitu. Ya, canda ini mungkin canda tawa kamu, ya, dia rindukan di sini. Selalu terngiang-ngiang kemanapun dia pergi. Ketika dia tersenyum, dia melihat senyum kamu. Ya, ini karena kecanduan ya. Ya, gimana dia bercanda dengan orang lain, yang dia lihat orang itu adalah kamu. Gila. Dia berharap orang tuh seperti kamu gitu. Ternyata enggak. Itu hanya hayalan dia. Wah, ini kehilangannya parah banget. Dan sini ada kata belenggu dan iri hati. Dia terbelenggu dengan kecanduannya sendiri dan egonya, ya. Dia nggak bisa apa-apa di sini, ya. Dia tuh kayak ingin melangkah ke kamu. Dia terbelenggu oleh ikatan komitmen dia, atau ikatan janji, atau ya mungkin dia dealing dengan orang yang sudah terlalu nggak bisa, kayak gimana ya, mengekang, terlalu mengekang dia itu. Kayak dia terpaksa berada di hubungan itu dan dia ingin melepaskan belenggu itu. Dan paling berat adalah belenggu terhadap dirinya sendiri, yaitu ya, dia tersiksa ya karena egonya sendiri, gengsinya, ya. Dia tersiksa dengan bayang-bayang tentang kamu, kepikiran tentang kamu terus, harapan-harapannya dan impiannya dengan kamu. Siang dan malam tuh dia mikir, gimana ya cara saya bisa meminta maaf, sedangkan saya di sini gengsi banget. Aduh, nggak ada tuh kata maaf, kayak nggak ada tuh saya di bawah orang lain gitu. Dia orangnya tuh kayak walaupun salah, dia nggak gampang minta maaf, bahkan nggak sama sekali, ya. Toksik ya sifatnya, ya. Dia terbelenggu dengan itu semua. Jiwa sadarnya mengatakan, ya, bahwa dia harus tunduk atas dari kesalahan dia, mengakui kesalahannya, meminta maaf. Tetapi egonya terlalu besar, ya, gengsinya terlalu tinggi. Makanya dia tersiksa sendiri, terbelenggu. Sebenarnya dia sangat ingin meminta maaf, ya,
berterus terang, tapi tadi ego dia menyiksa dia sendiri. Ya udahlah, biarin aja. Kalau orang kayak gitu mendingan dibuang ke laut aja ya. Ya kalau dia dia suka menyiksa diri sendiri, apalagi ke kamu, dirinya sendiri aja dia siksa demi ego dia yang besar itu. Dan dia iri ya, kok kamu bisa bahagia sih tanpa aku, kok kamu bisa secuek aku ya gitu. Kok kamu sekarang udah gak pusing lagi dengan saya. Dia gak mau gitu, dia gak mau kamu meninggalkan dia gitu aja. Dia gak mau kamu berubah ya, dia gak mau kamu bahagia tanpa dia gitu. Apa sih yang membuat kamu jadi gini? Jadi berkembang biaklah pikiran-pikiran toksiknya, muncullah rasa kecemburuan, rasa curiga ya, kayak marah banget sampai kayak bisa-bisa tuh gelas tuh dia remas sampai pecah di tangannya. Saking tingginya ego dia, kemarahan dia yang dia pendam, dan ketakutan, takut kalau dia kehilangan kamu, dia nggak mau kamu berubah. Itu kayak menjadi satu yang berkecamuk, sehingga dia tuh kayak orang gimana gitu. Dia iri dengan perubahan kamu. Kenapa kamu sekarang udah enjoy? Kenapa kamu sudah kayak udah nggak pusing lagi sama dia gitu. Dia pengen kamu kembali, itu aja, titik ya. Walaupun dia sangat ego, dia akan berusaha dengan cara yang halus ya, tanpa mengurangi ego dia. Dia akan mengejar kamu, dia akan menarik kamu kembali, berusaha untuk ya meminta maaf dengan cara yang ya elegan lah gitu. Orang ini nih tuh kayak, kalau saya lihat dari ciri-ciri fisiknya tuh dia tinggi ya. Kalau dia laki-laki dia tinggi, besar, atau egonya yang besar. Egonya yang membuat dia tuh walaupun kecil dia ngerasa diri besar gitu ya. Kalau dia perempuan ya orangnya ya lumayan semampai ya, bisa setinggi kamu, atau apa ya, dia tuh punya ekspektasi yang tinggi, sehingga walaupun fisiknya kecil, dia tuh kalau kalau jalan itu dagunya selalu ke atas. Kalau dia nunduk, kecuali dia menyembunyikan sesuatu dari orang lain. Tuh. Kita cari tentang inisial orang yang dealing dengan kamu untuk file 3 ya. Inisial dia tersiksa ya dengan egonya sendiri. Dia akan mencoba dengan cara yang elegan untuk mendekati kamu lagi, menarik kamu kembali. Ada huruf O, A, ini inisial ya, H, X itu mantan, G, F, D, L, N, Z ya, Z, B, J, V, K, R, E, dan T. Oke, untuk zodiak orang yang dealing sama kamu ya, yang merasakan
kehilangan dan ingin rekonsiliasi ini ya. Oke, kita lihat ada pertama Capricorn, Scorpio, Gemini, Aries, Leo, Cancer, Virgo, dan Pisces. Oke, demikian yang untuk pile 3. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih atas supportnya di channel saya selama ini. Tolong dibagi-bagikan kepada teman-teman yang lainnya supaya mungkin mereka bisa mendapatkan informasi dari sini juga untuk perasaan dia sepeninggalan kamu ini ya. Oke, kali aja berhubungan gitu ya, kali aja resonate buat mereka juga gitu ya. Semoga Anda terhibur, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, file 3.